Fatubu ila bari'ikum. Gimana caranya ya Allah supaya aku bisa balik lagi? Kata Allah, faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Kejam ya? Kejam ya? Tetapi terjemahan Departemen Agama juga begitu. Faktulu anfusakum. Bunuh dirimu. Nah ini bahaya. Kalau memahaminya secara syar'i, secara bahasa. Disuruh bunuh diri, wah karena saya ini udah nanggung. Jadi diri palsu, langsung ke Indomaret. Beli baygon. Tidak mungkin Allah yang maha cinta, yang maha pengasih, maha penyayang, menyuruh kita bunuh diri seperti kebanyakan orang. Ini bahasa mutasabih. Diri mana yang harus dibunuh? Tentu saja diri yang sudah palsu itu bunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Wa iz qala Musa liqaumi. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya. Jadi Musa ini berkata pada kaumnya. Musa siapa? Musa itu ya seorang rasul. Musa itu bisa dipandang sebagai sosok, bisa dipandang sebagai peran. Bedanya apa sosok dengan peran? Pak Prabowo itu sosok, perannya presiden. Jadi kalau sosok itu ada batasnya. Tapi kalau peran itu selamanya. Toh nanti begitu Pak Prabowo tidak jadi presiden lagi, pasti akan ada yang meneruskan sosok yang lain di peran itu. Paham? Paham ya? Bedanya sosok dan peran. Jadi sebetulnya Musa sebagai sosok sudah selesai, tapi Musa sebagai peran tidak akan pernah berakhir. Peran itu akan ada terus selamanya. Dan hari ini juga kita butuh Musa-Musa yang baru. Ya. Nah ini Musa berbicara pada kaumnya. Kaumnya Musa namanya Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapa? Ya siapa saja yang mau. Maka yang mau berjalan menuju Tuhan disebut hambanya Tuhan. Karena dia berjalan menuju Tuhan, bersama Tuhan, maka hidupnya pasti akan mewarisi sifat-sifat Tuhan. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Yang berjalan dengan setan juga akan mewarisi sifat-sifat setan. Disebutnya kesetanan. Makanya manusia cuma dua aja. Ada yang berketuhanan, ada yang berkesetanan. Itu aja bedanya. Masuk yang mana Bapak Ibu? Berketuhanan. Keren. Ya. Apa yang dikatakan oleh Musa? Perhatikan ya. Ya kaumi, wahai kaumku. Innakum dolamtum anfusakum. Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Dolam, dolim yang diterjemahkan aniaya sebetulnya dulum itu artinya adalah gelap. Jadi sebetulnya bahasa lain dari kata-kata ini, ya kaumi innakum dolamtum anfusakum, lebih cocok kalau diterjemahkan, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menggelapkan dirimu sendiri. Jadi sebetulnya kaumnya Musa ini sedang disadarkan oleh Musa bahwa dia itu dulunya itu adalah cahaya. Dulunya itu adalah penerang. Tetapi dengan kesibukan dunianya dia telah menggelapkan dirinya sendiri. Jadi dirinya sudah gelap. Artinya sudah berubah wajah. Dari wajah yang terang benderang berubah menjadi wajah yang gelap gulita. Dari wajah yang asli sudah berubah menjadi wajah yang palsu.
Cocok nggak kira-kira ayat ini buat kita saat ini? Cocok ya? Cocok. Saya tentu saja bukan Musa, bukan siapa-siapa. Saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya, tidak punya apa-apa. Bahkan saya juga bukan siapa-siapa. Saya cuman ingin menyampaikan aja ayat ini kali aja bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya, nah sekarang kita bawa ayat ini seolah-olah dialog ini sedang terjadi di ruangan ini supaya kontekstual, bukan sekedar konseptual. Karena Al-Quran itu abadi, Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Karena Al-Quran berasal dari sumber yang universal. Al-Quran berasal dari sumber yang abadi. Kebenarannya bersifat abadi. Makanya kebenaran yang universal dari manapun datangnya, dari siapapun datangnya, kalau berasal dari sumber yang sama, pasti bisa dimengerti oleh siapapun. Makanya saya pernah belajar tradisi Hindu, saya belajar tradisi Buddha, saya belajar tradisi Nasrani, saya belajar tradisi Islam, bukan mau mencampur adukan itu. Karena saya ingin tahu kalau kebenaran itu berasal dari satu sumber, pasti ya bisa dipahami dari manapun datangnya. Bukankah para sahabat juga di zaman Rasulullah sudah tahu ada satu pernyataan di zaman itu, jangan lihat siapa yang berkata, tapi dengarkan apa yang dikatakan. Maka saya tidak alergi belajar dari siapapun. Yang namanya kebenaran dari siapapun tetap aja kebenaran. Karena kebenaran kalau berasal dari sumber yang maha benar pasti bersifat universal. Makanya kajian saya ada yang mendengar sahabat kita dari Bali, agamanya Hindu, ada yang mendengar sahabat kita dari Buddha, dari Nasrani. Kalau saya lihat komen-komennya, itu karena yang saya sampaikan kebenaran bersifat universal. Artinya siapapun yang mendengar, ya pasti akan cocok apapun keyakinan. Paham ya? Nah. Oke, dilanjutkan dulu. Ya, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sebenarnya dolim itu bukan aniaya sebetulnya, tapi telah menggelapkan dirimu sendiri. Paham ya? Oke. Apa yang dilakukan umatnya Musa? Nah, di sini dikatakan ya, bittihadikumul ijla. Karena kamu telah sibuk dengan ijla. Jadi ijla itu oleh Departemen Agama disebut anak sapi. Pernah lihat anak sapi? Pernah lihat nggak anak sapi? Pernah lihat ibunya sapi? Makanya ini Qurannya namanya Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu cerita sapi betina. Nah, sapi betina itu lambang dari ibu, lambang dari jasmani. Nah, ijla itu diterjemahkan Departemen Agama anak sapi. Awas, anak sapi yang dimaksud ini bahasa mutasabihat, bukan anak sapi yang itu, tapi anak sapi itu segala hal yang berhubungan dengan urusan jasmani. Oke, Bapak Ibu saya tanya dulu supaya ngerti. Ini jasmani kan? Jasmani. Dibedakin nggak tadi? Bedakin. Ya, udah camerong gitu. Betul nggak? Gitu. Takut kelihatan? Ya kelihatan hitamnya. Makanya sebisa mungkin diukir. Berapa banyak tuh tadi ngukir wajah? Betul nggak? Udah, habis itu disedau, betul nggak? Ya, biar kelihatan simetri. Habis itu dikasih merah-merah, betul nggak? Biar kelihatan tegentel teuing lah. Gentel ya? Ini Garut ya, gentel. Ya, dan lain sebagainya. Habis itu apa? Kasih baju yang bagus, betul? Dijilbabin, yuk, miring dikit, masuk lagi kamar, si miring, nanti bahaya,
dilihat orang lain. Betul nggak? Nah, segala urusan yang berurusan dengan jasmani itu ijla. Itu yang disebut dengan sapi betina. Kasih makan nggak? Kasih. Betul nggak? Kerja dari pagi sampai sore, makanannya harus yang bagus, bajunya harus yang bagus. Dikasih sendal nggak tadi? Kasih. Ya, sendalnya juga yang branded. Betul nggak? Ya, dikasih jam, kasih emas. Ya, ketiga mata. Ya, padahal sebenarnya nggak negatif. Biar kelihatan, tidak pesek, pakai kacamata. Itu. Jadi kita ini sibuk sekali dengan urusan jasmani. Betul nggak? Sampai-sampai kita ini lupa dengan diri sejati kita. Lupa dengan diri kita yang di dalam. Lupa dengan tubuh batin kita. Yang itu nyaris tidak pernah diukir. Nyaris tidak pernah diurus. Betul? Betul apa tidak? Betul nggak? Wah, untuk kepala ini ya banyak sekali aksesorisnya. Betul nggak? Banyak sekali. Tapi aksesoris untuk yang di dalam dipikirin nggak? Nggak. Nah, makanya di Quran dikatakan kamu itu telah menzolimi dirimu sendiri karena kamu terlalu sibuk dengan anak sapi. Kira-kira ngerti? Awas ya, Quran itu bukan cerita yang remeh-temeh loh. Quran itu cerita yang ilmu-ilmu tinggi. Tingkatannya itu tingkatan tinggi. Makanya saya bagikan pemahaman ini supaya mengerti. Sampai sini kerasa nggak? Kerasa. Coba sejak lahir sampai sekarang, mana yang lebih banyak diurus? Urusan jasmani, urusan rohani? Urusan mana? Nah, Allah titipkan uang, rezeki, banyakkan untuk mana? Jasmani atau rohani? Mulai ngaku ya. Itu yang membuat kita lupa pada wajah asli kita. Karena kita telah terlalu sibuk dengan ini. Oke, ngerti sampai sini? Oke, lanjut ya. Gak apa-apa kata Allah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau sekarang diri kamu sudah dolim, sudah gelap, wajahmu sekarang sudah palsu. Oke? Cahaya yang Allah berikan kepadamu sudah hilang, kesadaran yang Allah berikan kepadamu sudah tidak kamu miliki lagi. Gak apa-apa kata Allah, gak apa-apa. Kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Yang penting sekarang bertobatlah kepada Tuhan. Apa tobat? Tubuh. Tubuh itu balik. Tubuh itu kembali. Yang penting sekarang kamu segera balik sebelum kematianmu datang. Pada saat kau mati nanti, kamu sudah bukan lagi kamu yang palsu. Kamu sudah kembali kepada wajah aslimu yang sebenar. Gak apa-apa, kata Allah. Fatubu ila bari'ikum. Gimana caranya ya Allah supaya aku bisa balik lagi? Kata Allah, faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Kejam ya? Kejam ya? Tetapi terjemahan Departemen Agama juga begitu. Faktulu anfusakum. Bunuh dirimu. Nah, ini bahaya kalau memahaminya secara syar'i, secara bahasa. Disuruh bunuh diri, wah karena saya ini udah nanggung jadi diri palsu, langsung ke Indomaret beli baygon. Tidak mungkin Allah yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyuruh kita bunuh diri seperti kebanyakan orang. Ini bahasa mutasabih. Diri mana yang harus dibunuh? Tentu saja diri yang sudah palsu itu bunuh. Supaya kamu kembali lagi kepada dirimu yang asli. Makanya perintahnya fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Apa kata Allah? Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang telah menjadikan kamu. Mau nggak balik?
Mau nggak balik? Balik. 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 Balik kemana? Makanya kita dipanggil-panggil oleh Allah. Lagi jualan. Puncak-puncaknya keberhasilan. Tiba-tiba dek jatuh. Saat jualan bisnis ini, kata Allah, kamu terlalu jauh. Kamu terlalu sibuk ngurusi sapi betinamu itu. Makanya jatuh jualannya. Nah, dikiranya ketika jatuh musibah. Bukan. Itu hanya Allah sedang memanggil supaya kita balik. Banyak gak yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak dalam hidup? Banyak? Banyak apa banyak sekali? Tahu nggak maksudnya kejadian itu? Sekarang tahu nggak maksudnya? Apa? Panggilan. Panggilan. Allah yang Maha Cinta sedang memanggil. Balik. Balik. Terlalu jauh kamu. Terlalu banyak kamu memiliki harta. Bahaya bagi kamu. Kamu jadi melekat pada hartamu. Takut kehilangan hartamu. Kamu jadi susah. Nanti ketika disuruh balik yang sebenarnya olehku, kamu susah. Kamu sakit kan terlalu banyak membuat kemelekatan pada yang selain aku, kata Allah. Cinta kasih Allah bukan itu. Tapi bisa melihat gak sekarang itu cinta kasih Allah? Untung hari ini ngaji ya. Hari ini kesini, oh ternyata gak ada yang buruk. Semua yang saya sebut buruk itu hanya panggilan cinta Allah. Agar kita fatubu ila bari'ikum. Agar kita kembali. Hebat gak Allah? Hebat gak? Hebat gak panggilan Allah? Hebat. Yang gak hebat itu pikiran kita. Karena pikiran itu suka menilai, menghakimi. Baik buruk, benar salah. Itulah diri palsu kita. Clear sampai sini? Cocok gak dengan judulnya? Oke, lanjut dulu. Harus diapakan katanya? Bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Apa kalimat berikutnya? Allah katakan, maka Allah akan menerima taubat. Fataba alaikum. Jadi tobatmu diterima. Siapa yang diterima tobatnya? Siapa? Yang sudah balik. Yang sudah balik lagi. Nah, jadi kita ini saya jelaskan tadi, saat lahir ke alam dunia ini, tempat yang paling berbahaya bagi kita adalah tempat di mana kita dilahirkan. Itu yang pertama kali mengajarkan kita marah. Betul? Yang mengajarkan kita serakah. Betul? Yang mengajarkan keyakinan-keyakinan yang membatasi. Sehingga kita jadi lupa pada diri kita sendiri. Kita jadi amnesia. Hilang kesadaran kita. Nah, balik. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Aduh, saya sudah merasakan ketika kita balik lagi ke titik awal kita. Ternyata begitu pikiran kita menjadi diam, alam semesta pun melayani kita dengan sepenuhnya. Makanya kata Allah, jika kamu turun tangan, aku angkat tangan. Tapi jika kamu angkat tangan, aku turun tangan. Betul gak? Selama ini kan seolah-olah kita inilah yang mengatur segalanya. Betul? Nah, ternyata hidup kita diatur oleh kita berantakan. Betul gak? Nah, kenapa kita tidak menyerahkan kepada Allah? Awas, menyerahkan pada Allah itu bukan berarti kita diam, kumaha Allah. Bukan. Hidup sejalan dengan rencana Allah. Itu namanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Gimana caranya? Terima apapun yang terjadi dalam hidup. Mau enak, mau gak enak. Karena itu semua adalah panggilan Allah. Supaya kita kembali kepada jati diri kita yang sebenar. Clear sampai sini? Nah, maka dipungkas dengan kata-kata ya, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Mau kembali pada Allah? Mau kembali pada jati dirimu yang sebenarnya?
Nah, ternyata jadi diri palsu, bertopeng, pura-pura itu gak enak. Betul gak? Kan gak enak. Ya, gak enak. Udah merasakan bertahun-tahun. Ya, makanya Allah bilang di Quran surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka mengapa kamu tidak memperhatikan? Banyak nggak yang harus diperhatikan di sini? Coba, Bapak Ibu lebih banyak memperhatikan siapa selama ini? Nah, memperhatikan orang lain, cari-cari kesalahan orang lain. Kan begitu ya? Udah biasa gitu ya. Dari kecil diajarannya begitu. Menghukumi orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan sama orang lain itu yang dilihat buruknya aja, salahnya aja. Benarnya nggak pernah dilihat. Makanya perhatikan Bapak Ibu, kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Maka ketika kita fokus pada yang buruk, berarti yang buruk itu sedang dibesarkan oleh energi kita sendiri. Maka yang buruk semakin membesar. Kita sendiri kan yang sering melakukan itu. Kalau bicara suami atau istri, gak pernah cerita baiknya. Cerita buruknya aja. Tapi pengen istri atau suami lebih baik. Nah padahal hukumnya kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Hati-hati, hati-hati ya. Oke, sudah siap? Oke, kita buka sekarang sedikit-sedikit. Di Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 55, Allah berfirman begini. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, apa yang dikatakan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, bagi kami amal kami, bagi kamu amal. Nah, kadang-kadang kan kita suka sok-sok Arab. Ya, a'maluna a'malukum. Kan begitu. Betul nggak? Betul nggak? Yang penting Arab gitu ya. Gitu. Padahal kata-katanya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini ayat sedang mengatakan apa kepada kita? Ini ayat sedang mengatakan kalau kamu ingin berwajah asli, kalau kamu ingin jadi dirimu sendiri, ya kamu harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah kita ini selama ini tidak punya prinsip. Lebih banyak menjadi orang lain. Lebih banyak sibuk dengan apa kata orang tentang diri kita. Lalu kita berpura-pura baik demi untuk menyenangkan orang lain. Padahal kitanya sendiri tidak bahagia. Banyak kayak gitu. Siapa? Ya banyak harus bisa menyebutkan dong. Satu aja sebutkan, siapa? Nah gitu. Ngaji itu begitu ya. Ngaji itu gitu. Jangan banyak-banyak pikirannya orang lain lagi. Coba sekali-kali ke sini ngaji itu ya. Ngaji itu gini. Ini konsep saya ini adalah ngaji diri. Bukan ngaji orang. Kan banyak itu ya, yang ngaji orang ya. Menghujat orang, mencemooh orang. Nah, gak apa-apa biarkan ya. Karena itu orang yang masih begitu sebenarnya orang yang kelihatan kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, di ayat ini dikatakan ya, kesejahteraan atas dirimu buat siapa? Ini kan ada kata-kata salamun alaikum. Kesejahteraan buat dirimu. Buat siapa? Buat siapa? Aduh, kalian itu kalau menjawab nggak jelas. Buat saya. Enak aja. Coba perhatikan konteksnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, amalku untukku, amalmu untukmu, kan gitu. Ini orang sedang cerita prinsip. Ini orang sedang cerita prinsip. Prinsip siapa? Prinsip dirinya.
Dia tidak mau membiarkan dirinya jadi orang lain. Dia tidak mau berpura-pura menjadi orang lain. Makanya untuk orang yang punya prinsip seperti ini, kata Allah, salamun alaikum, bagi kamu kesejahteraan. Jadi siapa yang dapat kesejahteraan itu? Siapa? Hah? Masih pusing? Ya diri sendiri yang mana? Yang punya prinsip. Aduh, ini ngaji kemana aja ya. Diri sendiri. Kalian tuh nggak jelas kalau ngomong ya. Perhatikan saya. Makanya harus kritis, harus pelan-pelan. Jadi siapa yang kata Allah, salamun alaikum, kesejahteraan buat kamu. Siapa kamu di situ? Nah, orang yang sudah punya prinsip. Nah, prinsip dalam hidup itu sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya. 5 saja sudah bagus. 1, yang milik kita itu cuma 5. 1, harga diri. Orang yang punya harga diri diajak korupsi nggak mau. Yang punya harga diri diajak bersekongkol nggak mau. Yang punya harga diri diajak itu ini yang tidak sejalan dengan panggilan jiwanya nggak mau. Itu yang disebut dengan lana a'maluna walakum, maka dia akan dapat kesejahteraan. Salamun alaikum, kata Allah. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu nggak? Belum? Rek irah. Dari 5 itu, dari semua itu 5 aja. 1, harga diri. Soal harga diri, soal harga diri. Ini nomor 1 bagi saya. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Saya pernah bekerja di posisi yang sangat strategis. Banyak yang mau nyogok sama saya. Harga diri. Gak bisa. Gak bisa disogok sama uang apalagi. Gak bisa. Nah, yang kedua, yang milik kita adalah kesehatan diri. Jangan korbankan kesehatan kita untuk uang, untuk pekerjaan, untuk kesibukan. Nanti kita bahas. Yang ketiga yang milik kita itu adalah mimpi diri. Kan kita semua punya mimpi loh dalam hidup. Masa tidak ada yang punya mimpi? Ingin hidup seperti apa? Betul? Tapi kalau kita tidak bisa mempertahankan mimpi diri, kita dilindas oleh orang lain. Mimpi kita akan nyaris tidak akan menjadi realitas. Karena syarat untuk mimpi menjadi kenyataan apa? Apa? Bangun tidur. Paham ya? Gampang. Tulis. Syarat mimpi jadi kenyataan apa? Bangun tidur. Ya kalau tidur terus ya silakan, mimpi aja terus. Nah, yang keempat, yang milik kita itu adalah moralitas diri. Moralitas itu hal-hal yang bersifat moral yang dibimbing oleh kebenaran dalam diri. Bapak Ibu jujur ya, banyak dengerin orang atau dengerin di dalam? Katanya milikmu. Nah, yang kelima, yang milik kita itu adalah kebahagiaan diri. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, itu orang yang punya prinsip. Yang 5 tadi setidak-tidaknya salamun alaikum, kesejahteraan bagi kamu. Percaya nggak sama saya? Kalau orang bisa mempertahankan harga diri, kesehatan diri, mimpi diri, moralitas diri, dan kebahagiaan diri, pasti sejahtera. Nah, kesimpulannya, yang tidak sejahtera hari ini, kenapa? Melacurkan harga diri. Betul? Membiarkan kesehatan diri gering. Mimpinya tidak pernah dipertahankan. Luak-leokan itu kan dia. Ngikutin kebanyakan orang. Yang keempat, tidak punya moral. Kebenaran dari dalam dirinya tidak pernah dia dengar. Dan yang terakhir, dia juga hidupnya tidak bahagia. Coba Bapak Ibu berpura-pura terus bahagia.
selamanya berpura-pura. Walaupun ada peribahasa, berpura-pura bahagia aja sampai kamu lupa kalau kamu berpura-pura. Ada peribahasa begitu. Anger we pura-pura bahagia mah teu bahagia. Betul nggak? Nah, itu perlu dikoreksi itu peribahasa. Ya? Oke. Nah, oleh karena itu kata Allah dalam Al-Qur'an, "Salamun alaikum." Kemudian salamun alaikum buat siapa tadi? Ulangi lagi buat siapa Ibu? Buat diri yang sudah punya prinsip. Nah, prinsip dirinya gak bisa dijual, gak bisa digadaikan. Nah, orang yang punya prinsip ini dia mengatakan la nabtagil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Nah, makanya bergaul dengan orang bodoh jadi bodoh. Makanya bukan tidak boleh ya. Di Quran dikatakan bahkan orang beriman itu tidak boleh mengambil pemimpin orang kafir. Nah, aulia itu dari kata wali. Nah, wali itu diterjemahkan pemimpin. Padahal wali itu artinya teman. Jadi waliullah itu teman-temannya Allah. Jadi oleh karena itu janganlah orang yang beriman menjadikan orang yang tertutup sebagai temannya. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tertutup, ngiluan tah jadi tertutup. Gak akan sadar-sadar. Merasa paling benar aja. Merasa paling hebat. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi sok tahu. Kalau diberitahu tidak mau tahu. Dia pikir dia itu tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Pusing? Ya, gak apa-apa. Kalau pusing itu tandanya kalian benar ngajinya. Nah, kami tidak akan bergaul dengan orang-orang bodoh. Makanya saya sudah sampaikan 3 racun dalam kehidupan yang harus dihindari. 1 adalah kemarahan. 2 adalah keserakahan. Dan yang ketiga adalah kebodohan. Oke?